1 Mas Raihan, 2 Mbak Satsya. Pas ini, 2 sisi. Silakan Mas Raihan, kesempatan pertama. Tes. Selamat malam Pak Taufik, Mas Budi. Malam, Mas Ren. Saya mau tanya terkait Yudi Renaldi ini. Kan hari ini kan mangkir gitu dengan alasan bahwa dia sakit gitu. Nah, apakah nantinya ketika nanti pengacara dari Yudi mengajukan apa istilahnya itu penangguhan penahanan gitu, itu dari KPK langkahnya seperti apa gitu terkait penangguhan penahanan terhadap Yudi Renaldi ini. Terus yang kedua adalah peran dari Yudi ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Dia kan dulu sebagai direktur utama Bank BJB gitu. Nah, di dalam kasus ini peran spesifiknya seperti apa gitu? Karena dalam konstruksi kan hanya sekedar cuman dijelaskan seperti itu aja lah gitu intinya. Mungkin itu aja Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rehan terkait dengan tersangka JR dalam perkara ini. Selanjutnya Mbak Satsya. Selamat malam Pak Taufik dan Mas Budi. Mau tanya soal ini kan sempat disebut ada 2 layer dugaan korupsi di sini. Yang pertama melibatkan Ridwan Kamil juga. Nah, ini apakah setelah penahanan yang layer kedua ini akan diusut? Itu pertama. Yang kedua, KPK kan sering kayak karena pakai sprindik umum udah manggil Ridwan Kamil nih tadinya. Maksudnya sebelum penahanan. Nah, ini nanti dalam proses setelah penahanan ini apakah nanti Ridwan Kamil juga akan dipanggil dalam kasus ini? Itu yang kedua. Yang ketiga, kira-kira setelah penahanan ini ada pengembangan perkara lain yang terkait BJB nggak? Karena kan waktu itu kalau saya nggak salah pernah disebutkan ada dugaan korupsi lain di BJB terkait audit atau apa gitu, saya lupa. Tapi yang berkaitan dengan BPK, temuan BPK gitu. Nah, ini apakah nanti akan didalami juga di dalam proses ini atau seperti apa? Itu aja, terima kasih. Terima kasih Mbak Satsya. 3 poin terkait dengan peluang pengembangan perkara di perkara BJB ini. Ada lagi mungkin khusus terkait perkara ini? 1 Mas Adolf di belakang, 2 Bang Mario, langsung ke poin pertanyaan. Terima kasih Pak Budi dan Bapak Deputi Penyidik. Melihat perkembangan ini Pak, terlampau banyak ya Pak di tata kelola ini pelanggaran-pelanggaran untuk pengelolaan PANBEL ya, Badan Usaha. Dengan adanya kriteria penunjukan langsung, itu ada berapa ketentuannya yang bisa ditunjuk langsung ataupun yang dilelang. Ini sepertinya ini merupakan suatu perencanaan juga ya Pak. Kalau dalam kejahatan sungguh berat. Boleh tanya Pak Budi mungkin kira-kira dari tahun ini sudah ada berapa perkara di dalam pelanggaran di pengelolaan jasa ini yang telah dilanggar, dan mungkin dari sekian berapa perkara yang sudah masuk dalam penyidikan, mungkin kasusnya sudah sampai P21 atau yang dilimpahkan ke Tipikor, kira-kira berapa gitu Pak? Mungkin kalau kita melihat sekarang ditambah BJB, Bank BJB ini tambah lagi, kayaknya itu lagi Pak gitu. Baik. Terima kasih Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Adolf. Nanti statistik lengkapnya ada di website KPK juga di kpk.go.id ya Pak Adolf. Mas Mario, langsung bertanya. Iya, tes. Saya ingin mengkonfirmasi aja, tadi kan dikatakan tadi menggunakan pihak lain untuk menampung atau mengelola dana non-budgeter. Dan di ujung tadi, Dirk juga mengatakan ada dugaan kerugian negara 223, sekian M. Nah, bisa di-spill dikit nggak? Keperluan-keperluan seperti apa yang digunakan, dipakai gitu ya. Artinya, nggak mungkin ujuk-ujuk ada kesepakatan misalkan membuat ketika YL sebagai dirut ini ujuk-ujuk mengambil kebijakan tanpa ada koordinasi dengan pihak lain. Misalkan Dewan Komisaris, ya kan di situ ya siapa sih Dewan Komisaris di tingkat
BUMD misalkan, ya tentu gubernurnya ya kan. Itu nggak mungkin ujuk-ujuk dia bisa mengambil kebijakan dengan melibatkan dana yang cukup besar hanya di level direksi. Nah kemudian kalaupun tadi bisa disepil berapa keperluan-keperluan apa saja yang digunakan dalam non budgeter yang dikelola oleh pihak lain tadi itu, mungkin kan bisa ketahuan apakah memang dari hal tersebut berkaitan soal penggeledahan atau penyitaan sebuah mobil di rumah Ridwan Kamil. Itu kan jadi enak gitu loh. Jadi jangan juga disebut ujungnya 23, sekian M tidak dirigid atau tidak diberikan, ya kita masyarakat simbol gitu, nggak diberikan simbolnya apa nih, dijadiin apa nih gitu loh. Jangan dibilang sekian tapi nggak ada barangnya gitu. Bisa disepil sedikit aja di konteks tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mario. 2 poin kami catat ya, terkait dengan apakah ada pihak lain yang mengetahui dalam proses kesepakatan adanya dana non-budgeter dan juga keperluan-keperluan yang ditanggung atau menggunakan dana non-budgeter tersebut. Silakan Pak Didik dari 4 penanya. Baik, terima kasih. Yang pertama Mas Rehan ya. Saudara YR, betul hari ini memang sejatinya tim penyidik sudah memanggil keseluruhan dari para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, ada 5 ya. Tapi yang bersangkutan 1 orang, YR berkirim surat menyampaikan bahwa yang bersangkutan sedang sakit. Tapi tentunya nanti tim akan memeriksa kebenaran terkait informasi tersebut. Apakah memang sakitnya sesuai dengan hasil resume medis yang juga dilampirkan. Tentunya kan kita harus buktikan begitu ya. Kalau ketika memang itu ada rekayasa atau apa, kan rekan-rekan juga pernah KPK juga menangani hal-hal yang seperti itu. Sakit, ada yang benjol gitu. Tapi itu nanti kita akan buktikan. Sepanjang memang ada itikat baik yang bersangkutan, kita akan lakukan penjadwalan ulang untuk mengikuti proses berikutnya. Kemudian apakah nanti ada penangguhan? Ya kita lihat dulu, kan orangnya belum datang juga. Apakah nanti mengajukan penangguhan atau tidak, atau bisa saja yang bersangkutan juga tidak minta penangguhan gitu. Tetapi penangguhan itu memang hak dari tersangka untuk diajukan, tetapi kemudian kami, pimpinan, tim juga akan melakukan penilaian-penilaian terkait permohonan tersebut. Kemudian untuk peran saudara YR, secara spesifik tadi memang disebutkan yang bersangkutan ketika menjabat itu dilaporkan oleh saudara Korsek tadi ya, saudara WH, bahwa ada kegiatan-kegiatan yang sebetulnya memang sudah berlangsung lama dari sejak sebelum YR itu menjabat, sehingga kemudian YR ini tetap melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti itu dan membiarkan. Bahkan tim juga menemukan penggunaan-penggunaan tadi non-budgeter, nanti nyambung ke pertanyaan Bang Mario, bahwa digunakan juga kepentingan-kepentingan di luar yang semestinya sudah dianggarkan oleh Bank BJB. Nah ini untuk melakukan pemenuhan keperluan-keperluan itu yang kemudian karena tidak ada dianggarkan, mereka harus mencari cara. Kemudian itulah yang kemudian disepakati dan itu sudah berlangsung lama. Dan ini dibiarkan oleh saudara YR ketika dia menjabat sampai di 2025, seperti itu. Jadi ada persamaan pertemuan kepentingan atau meeting of mind gitu, ketika kegiatan yang tidak boleh dilakukan ini tetap dilakukan. Itu ya Mas. Kemudian yang kedua untuk Pak Tasya, ini melibatkan pihak lain, saudara RK. Ya tentunya sudah dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Hasilnya seperti apa? Karena ini memang fokus kepada yang 5 tersangka terlebih dahulu. Pastinya ketika ada fakta-fakta pengembangan itu akan dikembangkan oleh tim penyidik. Kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Tetapi kan rekan-rekan sudah diupdate juga bahwa hasil-hasil penggeledahan, ada temuan-temuan dokumen dan barang bukti yang memang itu
ada indikasi keterlibatan pihak lain gitu. Artinya ini juga diketahui peristiwa-peristiwa yang tadi pelanggaran hukum yang terjadi di BJB itu juga diketahui pihak lain. Nanti kita tunggu saja pengembangannya seperti apa. Apakah setelah ini akan dilakukan pemanggilan? Ya tentunya kebutuhan tim penyidik untuk melengkapi berkas-berkasnya seperti apa. Ketika memang diperlukan untuk pengembangan, tentunya nanti kita akan lakukan proses pengembangan di penyidikan yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada temuan apa nih tadi? Audit ya. Jadi memang ada fakta yang ditemukan oleh penyidik bahwa proses ini kan berlangsung tiap tahun gitu ya. Tadi disampaikan dari tahun 2021 untuk yang saat ini sedang dilakukan proses pendalaman itu sampai 2023. Memang ada indikasi temuan-temuan yang dilakukan terhadap Bank BJB untuk audit laporan keuangannya oleh pihak BPK. Nah ini juga menjadi materi yang juga akan didalami nanti oleh tim penyidik, tapi kami belum bisa sampaikan saat ini karena memang sedang berjalan. Jadi nanti kita tunggu saja pengembangan seperti apa. Dan tadi masuk ke, saya coba melompat ke pertanyaan dari Bang Mario terkait untuk hal-hal digunakan seperti apa begitu dana yang ditampung dan kemudian digunakan non budgeter. Salah satunya adalah terungkap bahwa ada pengurusan untuk temuan-temuan tadi. Itu Bang Mario. Jadi salah satunya adalah dana non budgeter ini digunakan oleh Bank BJB untuk mengurus temuan-temuan audit tadi yang diindikasikan ada perbuatan melawan hukum. Nah, nanti seperti apa dalamnya, karena ini masih berjalan, kami tidak bisa sampaikan detail, tapi kami pastikan bahwa ini juga yang akan ditelusuri oleh tim penyidik ketika nanti kita sudah menemukan, ini kan sekarang kerugian-kerugiannya lagi dihitung fix, nanti seperti apa, karena kerugian kan harus nyata dan real gitu ya, nanti seperti apa hitung-hitungannya, nah itu nanti akan ditelusuri pihak-pihak mana saja yang oleh Bank BJB juga ada aliran-aliran gitu, ke pihak-pihak lain. Kenapa? Nah, artinya ada fakta di proses penyidikan saat ini itu ada fakta-fakta bahwa kegiatan di BJB yang saat itu berjalan itu ada temuan pelanggaran perbuatan melawan hukum oleh hasil auditnya. Itu yang kemudian dilakukan pengurusan oleh Bank BJB dan digunakan salah satunya untuk itu, uang-uang dari hasil fee dari agensi tadi. Jadi digunakan salah satunya untuk itu. Tentunya ada keperluan-keperluan lain yang digunakan oleh Bank BJB terkait dengan kepentingan di luar operasional yang semestinya gitu. Misalkan ada penggunaan untuk Pemprov, itu juga sedang didalami oleh tim. Kemudian juga ada aliran-aliran yang ditemukan diduga itu adalah pihak nomini. Nah ini sedang ya diantaranya kita juga mendalami terkait itu karena aliran-alirannya itu pakai pihak nomini. Jadi itu sedang ditelusuri. Apakah nomini ini ada kaitannya dengan pihak-pihak tertentu? Itu yang sekarang sedang didalami. Kami belum bisa sampaikan secara detail, nanti kita tunggu saja perkembangannya. Karena ini sudah ditahan, tentunya ada masa waktu, ada batas waktu penahanan yang mesti disegerakan oleh tim penyidik. Artinya pengembangan-pengembangan itu nanti menjadi bagian yang akan dikembangkan. Kemudian ke Pak Adolf tadi. Ketentuan PBJ di Bank Jabar Banten ini ada dalam SOP-nya bahwa ada batas-batas di antara pengadaan yang di atas 1 miliar itu harus dilakukan secara lelang. Gitu Pak. Kemudian 200 sampai 1 miliar itu seleksi beauty contest. Jadi ada seleksi-seleksi yang memang memenuhi syarat, itu dipanggil oleh Bank BJB, kemudian dari
panggilan-panggilan itu kemudian dilakukan seleksi lagi gitu. Beauty contest istilahnya. Nah, yang terakhir di bawah 200 juta itu yang kemudian dilakukan penunjukan langsung. Nah, ini modus-modus yang digunakan oleh Bank BJB terkait placement iklan ini ada di dua terakhir. Ada yang menggunakan di angka di bawah 1 miliar sampai 200, kemudian ada yang dipecah sehingga itu di bawah 200 juta. Itu yang kemudian dilakukan PR. Nah, nanti terkait perkara-perkara yang sama modus-modusnya seperti ini, nanti kita lihat datanya ya, karena ada beberapa yang memang modusnya sama, menggunakan tarif-tarif atau ketentuan-ketentuan BBJ yang kemudian ada penyelundupan hukum di situ, seolah-olah ini memang paketnya sengaja dipecah-pecah gitu. Terakhir mungkin dari Bang Mario tadi terkait pihak-pihak lain ya betul memang ada fakta-fakta keterlibatan pihak lain di perkara ini, tapi itu nanti menjadi bagian dari proses yang akan dikembangkan berikutnya, karena tentunya tim fokus kepada 5 tersangka yang sudah ditetapkan demi kepastian hukum begitu. Jadi kita sudah lakukan penahanan dan ini kita akan kebut untuk penyelesaian berkas perkaranya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk peluang-peluang pihak-pihak lain yang memang mengetahui atau bahkan menikmati aliran-aliran uang dari fee agensi tadi nanti akan ditentukan pada saat proses pengembangan berjalan dan akan dilaporkan ke pimpinan untuk dilakukan expose pengembangan perkaranya gitu. Pak Baik. Dirdik, itu yang awal yang ujuk-ujuk kok bisa dia atau disepakati tingkat direksi menggunakan pengelolaan uang besar itu tanpa sepengetahuan misalkan di Dewan Komisaris, itu bisa disampaikan nggak? Spill dikit agak mundur. Ya, tim sampai saat ini masih menemukan faktanya seperti itu, bahwa memang ini terjadinya tiap tahun gitu. Ketika si saudara YR ini masuk, itu sudah dilaporkan memang seperti ini gitu. Dan itulah kemudian yang menjadi kenapa mensrea dari saudara YR ketika mengetahui ada perbuatan-perbuatan yang memang ada pelanggaran hukum di situ, tidak sesuai dengan SOP Bank BJB juga. Bahkan ada permintaan-permintaan yang juga kemudian dituruti dan juga diambil dari kegiatan-kegiatan ini, itu tentunya yang menjadikan dasar kemudian pengenaan tersangka terhadap saudara YR. Nah, bagaimana apakah nanti pihak-pihak komisaris atau dewan-dewan direksi yang lain mengetahui, tentunya akan diikuti nanti coba di pengembangan penyidikan yang saat ini berjalan, Bang Mario. Karena pasti pihak-pihak yang lain kan juga dilakukan pemeriksaan ya, tapi kita belum bisa sampaikan saat ini karena ada permintaan dari tim penyidiknya juga untuk hal-hal yang akan secara strategis nanti untuk pengembangan penyidikan ke depan, ini belum bisa disampaikan secara terbuka gitu. Jadi saat ini memang tim fokus ke 5 tersangka ini, karena ini sudah ditahan, kita juga akan pasti untuk penyelesaian berkas perkara juga akan dikebut untuk yang 5 perkara ini, 5 tersangka ini. Baik, terima kasih Pak Dirdik. Nanti Pak Adolf bisa cek juga di website KPK ya, kpk.go.id. Nanti di situ ada statistik soal jenis-jenis korupsi, angkanya berapa saja. Kami lengkap sampaikan di sana secara terbuka. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.